Kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Berbagai prasasti kuno yang ditemukan, seperti prasasti Gedukan Bukit di Palembang, tahun 683, prasasti Talang Tubo di Palembang, tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, tahun 686, prasasti Karangberahi antara Jambi dan Sungai Musi, tahun 688, yang bertulis Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk pada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang juga tertulis di dalam bahasa Melayu kuno terdapat juga di Jawa Tengah, yaitu Prasasti Gandasuli tahun 832, dan di Bogor, yaitu Prasasti Bogor tahun 942. Kedua prasasti di Pulau Jawa itu memperkuat pula dugaan kita bahwa bahasa Melayu kuno pada waktu itu tidak hanya dipakai di Pulau Sumatera, tetapi juga dipakai di Pulau Jawa. Pada perkembangan selanjutnya, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 bulir kebulatan tekad. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tidak merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa resmi Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954, diakui secara tegas bahwa bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Melayu dan dilengkapi pada bagian yang perlu dengan unsur-unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya dasarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia banyak mengambil kata dan istilah bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kata-kata dan istilah itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia karena pada bahasa dasarnya, kata atau istilah itu untuk memperkayanya. Cara pengambilan unsur-unsur bahasa daerah yang demikian itu, baik adopsi dan adaptasi, memungkinkan budaya-budaya daerah yang diwadahi oleh kata atau istilah yang diserap oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata atau istilah terutama dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Adopsi dengan melalui proses adaptasi, misalnya masuk kata atau istilah dari bahasa Belanda, yaitu fakultet dan universitet, menjadi fakultas dan universitas dalam bahasa Indonesia. Kata atau istilah organization atau method dalam bahasa Inggris menjadi organisasi dan metode dalam bahasa Indonesia. Sebelum diangkat menjadi dasar bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Kepulauan Indonesia. Peran bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia telah diemban sejak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di Kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya, bahasa itu juga berfungsi sebagai bahasa pergaulan, bahasa perdagangan, dan bahasa budaya, termasuk bahasa dalam dunia pendidikan. Fungsi bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat dibuktikan dari tersebarnya bahasa Melayu, baik secara vertikal maupun horizontal. Persebaran bahasa Melayu secara vertikal dibuktikan bahwa bahasa itu digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahasa itu digunakan oleh lapisan masyarakat Indonesia yang paling bawah, sampai ke lapisan masyarakat Indonesia yang tertinggi. Tersebarnya bahasa Melayu secara horizontal, berarti bahasa Melayu telah dikenal oleh daerah-daerah di Indonesia. Seperti di Jakarta, menjadi dialek Jakarta. Di Bali menjadi dialek Melayu Loloan. Di Lombok menjadi dialek Melayu Ampenan. Dilihat dari sifatnya, bahasa Melayu bersifat demokratis. Bahasa Melayu tidak memiliki taraf atau tingkatan yang tajam, seperti halnya yang terdapat dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Sasak. Sifat bahasa Melayu yang demikian itu sesuai dengan jiwa perjuangan bangsa Indonesia, yang cita-citanya membangun masyarakat demokratis, adil dan makmur, material, dan spiritual. Sehingga bahasa yang diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Itulah alasan kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai dasar bahasa Indonesia. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semua.